menjelajah sendirian di hutan kars terbesar kedua di dunia. Bertahan hidup selama 100 hari di dalam hutan. Sebuah petualangan menantang untuk mengenal hutan lebih dalam, melintasi kejamnya jalur belantara hingga menyaksikan berbagai macam hewan endemik Sulawesi. Menghadapi berbagai macam hewan berbahaya di hutan rimba, serta menambah pengalaman baru dalam mengidentifikasi hewan liar di hutan, memperlihatkan cara menemukan bahan makanan di dalam hutan, hingga mengenal berbagai macam jenis buah liar yang dapat dikonsumsi dengan aman, memberikan edukasi dan cara bertahan hidup dalam kondisi darurat di hutan, serta menambah pengalaman baru dalam memilih bahan makanan di alam liar agar tidak keracunan. Mengenal berbagai macam teknik dalam memasak di hutan tanpa menggunakan alat modern. Keahlian mengolah bahan makanan menjadi kunci agar mampu bertahan hidup di dalam hutan. Menghadapi ganasnya kondisi cuaca di hutan rimba hingga tersesat di tengah badai. Menemukan tumpukan tulang misterius sebagai penanda betapa kejamnya hukum rimba, hingga bertemu ular piton raksasa yang menghuni hutan Sulawesi. Inilah cerita perjalanan Solo Paman Bara menjelajah belantara. Selamat menyaksikan. Hari ini adalah hari ke-10 aku berada di hutan hujan Sulawesi, menjelajah dan melakukan riset mendalam tentang keanekaragaman hayati di hutan ini, serta melatih diri untuk bertahan hidup di hutan Sulawesi yang keras. Akan aku ceritakan sebentar lagi. Selamat datang di hutan hujan Sulawesi. Pagi ini aku sedang bersiap-siap karena hari ini aku akan pergi berburu. Seperti biasa, aku akan berburu menggunakan busur panah. Setelah semua alat berburu sudah siap, sekarang saatnya berangkat. Hari ini aku akan menjelajahi hutan ini untuk mencari bahan apa saja yang dapat dikonsumsi. Wah, di sini aku melihat ada pohon aren yang sudah mati. Apabila batang aren sudah busuk seperti ini, biasanya ada ulat sagu di dalamnya. Namun, untuk menemukannya, aku perlu menumbangkan batang arennya terlebih dahulu. Setelah batang arennya berhasil aku tumbangkan, selanjutnya aku akan membelah batangnya menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini. Sekarang saatnya mencari ulat sagu. Jika terdapat serat yang lapuk seperti ini, itu menandakan kalau batang aren ini sudah berisi ulat sagu. Biasanya mereka bersembunyi di dalam lubang kecil yang sudah mereka gali. Nah, ini dia ulat sagunya. Lihat, bentuknya sangat menggemaskan. Tapi sayang sekali, karena batang aren ini sebenarnya belum terlalu lapuk, jadi ulat sagunya masih sedikit. Setelah mencari-cari, ternyata aku hanya menemukan 2 ekor saja. Ulat sagu ini dapat dikonsumsi, bisa diolah dulu dengan cara dimasak atau dibakar. Tapi karena aku cuma dapat 2 ekor, jadi ulat sagunya akan aku makan mentah saja. Mungkin terkesan kejam, tapi inilah hukum rimba. Jika aku tidak memakannya, maka aku bisa mati kelaparan di hutan ini. Rasanya sangat gurih. Jika tidak terbiasa, maka sebaiknya adegan ini jangan ditiru.
karena hal itu dapat menyebabkan alergi. Hal itu dikarenakan ulat sagu mengandung protein yang sangat tinggi, sehingga jika dikonsumsi secara berlebihan dapat memicu alergi hebat bagi beberapa orang. Kalau aku sendiri sudah sering makan ulat sagu dalam kondisi mentah seperti ini. Pengalaman ini aku dapatkan saat melakukan ekspedisi di hutan Papua dulu. Setelah menyantap ulat sagu, selanjutnya aku akan mencari bahan makanan yang lain. Wah, di sini aku melihat seekor burung yang sangat cantik. Warnanya jingga kebiruan. Paruhnya besar berwarna kuning kemerahan dan memiliki ekor yang sangat panjang, bahkan lebih panjang dari ukuran tubuhnya sendiri. Jenis burung ini merupakan hewan endemik Sulawesi. Namanya burung bantik atau kadalan Sulawesi, spesies Caliorhynchus dari genus Painicupeus. Jenis burung ini dilindungi karena populasinya yang semakin menurun, jadi aku tidak akan mengganggunya. Sekarang aku akan mencari bahan makanan yang lain. Di sini aku menemukan jejak hewan. Ini adalah kotoran burung tekukur hutan. Kelihatannya masih baru. Aku akan mencarinya di sekitar area ini. Nah, itu dia burungnya. Itu adalah burung tekukur hutan. Di hutan ini tekukur hutan masih sangat melimpah, sehingga masih sangat aman untuk dijadikan bahan makanan apabila sedang berada di hutan. Aku akan coba untuk membidiknya. Dan sayang sekali, burungnya keburu terbang sebelum aku melepaskan anak panah. Tapi tidak apa, aku akan lanjut mencari bahan makanan yang lain. Di sini aku melihat sebuah pohon yang sedang berbuah lebat.